Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan saya akan melanjutkan materi kuliah untuk minggu ketiga ini yang kita ambil topik konversi sinyal. Ya, jadi ini sangat penting karena di dalam mempelajari sistem pengolahan sinyal nanti kita tidak terlepas dari pengolahan sinyal, dalam hal ini mengkonversi sinyal ya. Baik, saya mulai dengan prinsip dasar dulu untuk digital signal processing atau pengolahan sinyal. Nah, di sini dalam pengolahan sinyal itu kita mengambil sinyal yang terkirim melalui penerima ya. Jadi ada melalui antena, kemudian kita ada sistem untuk penerima sinyal. Nah, kemudian kita batasi frekuensi yang memang betul-betul frekuensi informasi yang kita akan olah ya. Jadi itu kita kasih filter. Kemudian di dalam pemrosesannya, sinyal tersebut diproses pada sebuah perangkat keras prosesor, DSP prosesor, di mana pada pengolahan sinyal dengan DSP prosesor ini sifatnya adalah digital ya. Jadi kita bikin program, kita olah dengan menggunakan program nantinya melalui perangkat keras DSP prosesor. Nah, untuk mengirimkan kembali sinyal tersebut hasil dari pengolahan, kita mengirim ke antena itu tetap dalam bentuk analog ya, dalam bentuk analog. Jadi kita kembalikan lagi, kita rekonstruksi lagi sinyalnya dalam bentuk DAC ya. Jadi converter analog to digital. Jadi ini akan kita kembalikan ke sinyal analog, kita rekonstruksi dengan menggunakan filter nanti mengambil informasi yang betul-betul informasi yang akan kita sampaikan nanti dalam nilai frekuensi dan nilai yang kita inginkan. Nah, ini kita sebut juga dengan pengkondisi sinyal. Baik untuk saat penerimaan maupun pengiriman itu ada sistem yang kita sebut pengkondisi sinyal. Baik, kita lanjutkan. Nah, secara garis besar ya, jadi secara umum yang bagian konverternya itu sendiri itu kurang lebih prosesnya itu yang pertama kita sampling ya. Kita sampling, dalam hal ini kita bisa sebut pencuplikan. Jadi prosesnya pencuplikan. Jadi kita ambil sampel sinyal dalam peroda tertentu, kemudian kita akan kuantisasi. Jadi kalau untuk bedanya kuantisasi dengan pencuplikan ini itu kalau untuk pencuplikan kita mengambil sinyal itu berdasarkan waktu ya, jadi berdasarkan waktu. Sedangkan kuantisasi ini berdasarkan nilai amplitudanya ya. Jadi bedanya di situ. Nah, nanti kuantisasi ini berdasarkan kepada level data yang akan kita kodekan. Jadi data digital yang akan kita kodekan, tentu kita batasi juga amplitude-amplitude yang kita gunakan dalam nilai sesuai dengan pengkodean data digitalnya. Nah, kalau untuk proses yang dilakukan dalam konversi analog to digital, yang pertama tadi sampling. Sampling itu adalah konversi sinyal untuk waktu kontinu menjadi sinyal waktu diskrit, ada mengambil sampelnya. Nah, nanti dengan DSP prosesor nanti pada sistem pengolahan sinyal lebih kepada proses dalam waktu diskrit ini ya, kita proses datanya. Ini lebih mudah, dia sudah dalam bentuk data diskrit dengan nilai NT sekian. Kemudian nilai amplitudanya walaupun tidak seperti nilai yang sudah dikuantisasi, tapi sudah bisa diprogram gitu ya. Nah, kemudian ada proses berikutnya, ini proses sampling kira-kira seperti ini. Nah, ini kalau dilihat dari osiloskop, sinyal itu nggak ada garis-garis lurus tegak ini ya, horizontal ini. Dia memiliki titik-titik nilai saja ya, titik-titik nilai hasil samplingnya. Kemudian teorema sampling ini itu ada ada ketentuannya. Jadi frekuensi sampling yang kita gunakan minimal besar sama dengan 2 Fmax. Jadi minimal 2 Fmax ya. Jadi atau disebut dengan laju Nyquist di sini. Atau di sini frekuensi sampling minimum. Nah, begitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan nanti di contoh soal, maksudnya adalah frekuensi sampling minimum sama dengan frekuensi Nyquist.
Nah, ini untuk ketentuannya. Kemudian ini kalau dalam bentuk rangkaian sederhana dari proses sampling ya, dimasukkan nilai sinyal, kemudian ada switch atau relay yang bekerja secara otomatis mengambil dalam produk tertentu yang kita setting. Nah, ini kira-kira prosesnya. Nah, ini Nyquist rate yang sudah Ibu katakan tadi. Jadi besar frekuensi Nyquist itu adalah sebesar 2 Fmax, jadi sebesar 2 frekuensi maksimum dari sinyal analognya. Nah, ini untuk Nyquist ya. Nah, kemudian apa pula yang aliasing? Aliasing ini sebenarnya informasi juga yang diberikan sama dengan nama juga alias ya, yang sama dengan informasi yang sebenarnya. Tetapi sinyal yang seperti ini sebenarnya tidak boleh, jadi akan mengacaukan penerimaan ya dari proses sinyal tersebut. Nah, jadi kita perlu memfilter sinyal yang lainnya begitu. Nah, ini aliasingnya terjadi apabila frekuensi samplingnya itu lebih besar dari frekuensi maksimum yang kita ambil. Jadi seperti ini keadaannya ya. Jadi ini sebenarnya harus difilter ya untuk mengkondisikan nantinya. Nah, jadi filter itu macam-macam gunanya. Yang ini untuk contoh filter aliasing, gunanya apa? Membatasi lebar sinyal, menaikkan frekuensi, ya secara ideal menghilangkan semua komponen frekuensi di atas frekuensi Nyquist-nya. Nah, ini secara ideal ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini proses setelah sampling itu kuantisasi. Kuantisasi itu kalau dalam sesi matematisnya kita mengacu kepada nilai error kuantisasinya. Itu nilai error kuantisasi itu bernilai dari sinyal yang sebenarnya dengan sinyal yang hasil kuantisasi. Jadi kalau yang bagusnya kan semakin kecil errornya itu semakin bagus. Nah, ini proses kuantisasi. Jadi kalau kita lihat di sini, nah berarti dia mengambil step-step nilai itu biar nanti dikodekan dalam bilangan digitalnya mudah gitu. Jadi kalau di sini dia mengambil 00, 01, 02, 03, 04. Kalau kita lihat di sini ada 3 bit begitu ya. Bisa 3 bit. Jadi 000, 001, 010, 011 dan 100. Jadi nanti step-stepnya itu mengkodekan untuk digitalnya. Nah, sekarang masalahnya sewaktu kita mengkuantisasi ternyata sinyal yang awalnya itu tidak tepat pada rank kuantisasi. Jadi ada pendekatan di situ. Nah, itu yang membuat nilai error ya. Harusnya sinyalnya yang buletin yang transparan, itu yang hasil kuantisasi yang buletin tebal. Nah, itu perbedaannya itu yang kita sebut dengan error kuantisasi. Dalam pengkodean karena sudah kita buat dalam kuantisasinya dalam supaya mudah untuk pengkodeannya. Nah, itu kita cukup mengambil data hasil kuantisasi, kemudian dari stepnya tadi kita sudah tentukan binernya ya. Nah, ini juga proses sampling yang lain contohnya. Nah, sekarang kita lihat secara matematis ini untuk sinyal analognya yang sudah kita sampling itu nanti dikodekan dengan XAT untuk yang sinyal analog, sedangkan sinyal yang sudah disampling kita sebut dengan sinyal discrete nanti dinotasikan dengan XN. Oke. Nah, ini misalkan sinyal analog kita pisahkan dia ya dalam bentuk A cos 2 pi ft. Ya, kalau ada pergeserannya ya kayak theta atau gamma atau alfa, boleh saja kita tambahkan sinyalnya. Tapi pada dasarnya nilai analog itu A cos 2 pi ft. Ya, itu dasarnya dengan kategori F-nya frekuensi untuk sinyal analog kita buatkan hurufnya besar. Sedangkan untuk frekuensi sinyal yang sudah kita sampling ya, itu frekuensinya F. Jadi F kecil. Jadi nanti dia A cos XN ya, SN A cos 2 pi N ya. Nanti kita lihat di sini jelasnya. Nah, ini contoh
untuk pemakaian frekuensi sampling. Jadi misalkan kita punya X1-nya cos 2pi 10T. Kita sampling dengan 40 Hz. Jadi 10/40 itu jadinya 2pi 1/4. Jadi 2 kali 1/4 setengah. Jadi cos pi per 2. Untuk yang X2-nya juga demikian. Itu kita dapat 5pi per 2 ya. 5pi per 2. Nah, ini bisa kita pisahkan untuk satu siklus lingkaran itu dari 0 sampai 360 derajat. Misalnya cos 0 dengan cos 360 derajat itu kan sama. Jadi kita ambil 2pn-nya, sisanya itu pn per 2. Jadi bisa kita tulis X2n-nya nanti menjadi cos 2pn tambah pn per 2 ya. Nah, ini yang dikatakan tadi bahwa nilainya akan sama dengan yang nilai X1. Nah, itu dikatakan S2 ini juga aliasing ya dari X1. Kemudian kalau kita mengembalikan sinyal, merekonstruksi sinyal, itu ada polanya ZOH. ZOH di sini zero order hop ya. Itu dari sinyal yang sudah dalam bentuk di kita tadi, kita kembalikan dalam bentuk sebelum kita mengkuantisasi tadi, seperti membuat sinyal-sinyal seperti tangga begitu ya. Jadi dari data binernya, berapa nilai binernya, kita tangga-tanggakan setiap nilai T-nya. Nah, kemudian dari titik-titik itu kita satukan menjadi sebuah bentuk sinyalnya ya. Kita sebut dengan ZOH. Nah, ada lagi interpolasi linier, menghubungkan suatu pasangan sampling-sampling berurutan secara linier. Jadi, kalau ini garisnya agak melengkung begitu, tetapi kalau untuk interpolasi linier, garisnya agak lurus-lurus begitu ya. Sedangkan untuk kuadratik, hampir sama dengan yang nomor 1 ZOH. Jadi, dibuat dalam persamaan kuadrat untuk melengkungkan titik-titik dari sinyalnya. Nah, itu untuk konversi sinyal.